Tahu mukanya Yesus? Fotonya tahu? Tahu. Yang mana? Kalau ada satu yang benar, saya ikut kamu. Bahkan Bunda Maria ada mukanya. Pakai jilbab nggak dia? Bunda Maria selalu pakai jilbab fotonya. Pasti pakai jilbab. Nih. Pertama kesini, qadarullah ada yang mau Islam, ngobrol sebentar. Jadi ini hanya sekedar ngobrol. Kamu kan Kristen, karismatik. Oke. Ya. Pendeta kalau sakit ngobatin orang sembuh banyak ya. Namanya kebatinan rohani. Gitu. Di Islam enggak. Di Islam sakit itu penggugur dosa. Enggak bisa sembuh, enggak bisa instan-instanan, enggak bisa. Kalau ada yang bilang instan itu dukun, itu syirik. Nah, saya cuma tanya. Ada pendeta yang sembuhin dirinya sendiri nggak? Kalau dia sakit, dia menyembuhkan dirinya sendiri dengan imannya ya. Karena iman bisa menyembuhkan. Ada seorang beriman kepada setan, dia dibacok aja nggak mempan, dia tembak nggak mempan, kepalanya dipenggal, dibalikin lagi hidup lagi. Itu zaman PKI ada itu. Saya tanya, pendeta nyembuhin orang atau penginjil atau pendoa atau aktivis majelis, ada nggak nyembuhin dirinya sendiri? Nggak ada ya. Tak tunjukin satu video. Ini gereja Allah Baik Mojokerto. Orang ini kakinya patah, dipatah ketiban mesin, disaksikan oleh 5 pendeta, pendeta Johan, pendeta Hosea, dan pendeta-pendeta yang lain. Di hari ketiga hasil ronsennya ada, dia sembuhkan dirinya, dia jalan, dia berdiri. Ini. Bentar ya. Sembuh ya. Orang dengan iman sebesar ini, besar nggak imannya? Bisa menyembuhkan dirinya sendiri, besar nggak? Karena belum ada satu pendeta pun sejak ada kristenisasi di Indonesia. Indonesia dulu bukan negara, nggak ada agama Kristen. Bahkan Islam nggak ada, animisme, dinamisme. Lalu masuk Gujarat, masuk Islam, lalu masuk Portugis, masuk Belanda. Islam adalah satu-satunya agama yang disebarkan tanpa penjajahan dan tanpa peperangan, dimanapun. Bahkan Nabi itu menaklukkan Mekah, itu namanya Fathul Mekah, kisahnya itu 10.000 orang datang tanpa darah setes tumpah, takluk. Kita dijajah, glory, gospel, betul kan? Itu kan penjajahan. Nah, lalu dari sejak adanya Kristen di Indonesia, belum ada saya dengar. Saya googling kok. Pendeta Pariaji yang sudah 9 kali ke surga, 6 kali ke neraka, bolak-balik, saya bingung ikut travelnya apa. Bukan gampang. Saya pengen juga lihat surga kayak apa, neraka kayak apa gitu kan. Terus nggak bisa nyembuhin dirinya. Kira-kira besar nggak imannya? Orang ini? Besar. Orang ini di depan kamu. Orang yang di video ini sedang bicara sama kamu. Namanya Hani Kristianto, googling. Saya tanya lagi, ada seorang penginjil atau pendeta enggak yang memikul salib, tahu kan? Menyangkal diri, kalau bahasa kita hubud dunia, bahasa Islamnya mujahidin, dan berkorban segalanya. Tunjukkan saya satu saja, baik majelis, jemaat, penginjil, gereja, pendeta, romo, pastor, satu saja yang melakukan ini. Dia jual semua hartanya untuk yang dia cintai, yaitu Yesus. Dia siapkan waktunya 24 jam sehari, dan dia rela tinggal di tengah desa, namanya desa Sawu Jetis, dan di desa-desa yang lain, termasuk di Magelang. Setiap hari dia bagikan makanan gratis,
Ini dilakukan gereja mana? Coba kalau ada yang melakukan, tunjukin saya gerejanya mana. Jemaatnya 5.000 orang, dia namanya pelayanan interdenominasi. Interdenominasi itu tahu kan? Nah. Dia pelayanan bareng Kristen dari Katolik, dia pelayanan bareng Natasha Nikita dari Protestan, dia sendiri karismatik. Atau dalam Islam, kita jadikan satu. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Salafi, jadi satu mereka. Itu ada di 212 waktu itu. Gitu. Bersatu. Nah, ini jemaatnya 5.000, dia bawa setiap bulan dia siapkan 6 bis orang kampung dia jalan-jalan. Nanti cek betul nggak itu setiap bulan. Ini yang dilakukan orang ya. Ya, saya tanya di gereja mana dan tunjukkan lagi orang yang kayak gini. Satu. Yang kedua, dia berikan beras setiap hari. Setiap hari dia akan sediakan satu kol L300 beras, dan bukan beras jelek. Sampai hari ini yang dibagikan beras itu mereknya Burung Kea, 25.000 seliter. Dia bagikan kambing ke orang-orang yang nggak bisa kerja. Dia bagikan sepeda. Ini Romo, pastor di Mojokerto, Romo Agus namanya. Dikasih sepeda juga sama dia. Dia bagikan becak dulu, ada zaman itu becak. Sekarang mungkin nggak ada becak ya. Dia kasih becak. Becaknya tenaga surya. Tahu? Sur tarik sur gitu. Yang narik namanya Surya, Pak. Ya tenaga surya, jadi ya nggak salah kan, Pak. Pak Surya yang narik, ya sur tarik, tenaga surya. Kasih les bahasa Inggris, kasih les bahasa Mandarin. Waktu itu belum ada Adobe, belum ada Photoshop, belum ada Premiere. Waktu itu Pinnacle, dia ngajarin Pinnacle untuk ngedit video. Terus banyak sih kan, apalagi kelas bahasa Inggris dengan lain-lain. Dia renovasi rumah-rumah orang. Kamar mandi kalau di Jawa itu kayak gini, banyak masih di kampung-kampung, beraknya di lubang. Dia bikinkan kamar mandi yang layak, dia renovasi rumahnya dari gedek jadi rumah. Sekarang hampir di kampung itu rumah-rumah di sana sudah dindingnya hebel, bukan gedek, habis yang gedek. Dia obati orang, semua orang-orang, dia pemerhati orang-orang tua, khususnya orang-orang tua yang mau mati diambilin, dikumpulkan jadi satu di satu tempat di Jalan Letkot Sumarjo sampai matinya dirawat sama jemaatnya yang sekarang jadi istrinya gitu. Dan itu uang sendiri, gitu ya. Dia jual pabriknya, dia jual mobilnya. Ketika tahun itu bapaknya meninggal, itu tahun 2001, dia punya warisan 16 miliar, rumahnya 3, dan 16 miliar itu dia habiskan semua di sini. Anak yatim piatu di Surabaya, dia ngurusin yatim piatu. Terus ini orang hidrosefalus, tahu, bayi kepalanya besar yang pasti mati. Jadi dia ngurus hidrosefalus dan kanker. Dua ini saya jamin mati. Anak saya mati kanker. Tidak ada satupun penyakit kanker yang tidak mati. Hidrosefalus yang kepala besar mati, paling lama 5 tahun mati. Dia ambil semuanya, dia rawat bareng Kristen dan dia rawat bareng tim dari Mojokerto. Orang-orang sakit diambil dirawat di klinik sendiri. Dia bikin klinik sama teman kuliahnya namanya Alfian, dibantu Kristen. Ada nggak selain orang ini yang melakukan ini? Tunjukkan saya satu aja. Ada, saya ikut gereja itu sekarang. Malah memperkaya diri. Gereja-gereja ini bedanya sama masjid. Ini masjid nggak bisa dijual, nggak bisa dijaminkan, sertifikatnya dicetek wakaf. Kalau gereja yang punya Pak Pendeta, ya berapapun uangmu, 10% give to me, per puluhan. Itu belum bulanan kantong, belum mingguan ya. Nah, jadi tadi bicara tadi, maksudnya apa sih? Ada nggak sih penginjil, pendeta, jemaat yang pikul salib seperti dia? Dia hidupnya di kampung, bukan nggak punya uang. Keluarganya dia, kalau di Jawa Timur, tahu Wings Group, Embong Malang, itu kakaknya. Namanya Teddy Katuari dan Katuari. Tugas Anda tahu, karoseri mobil. Karoseri besar juga kan tugas Anda. Itu juga kakaknya, bahkan ponakannya sekarang. Tadi baru dibel depan Mas Ibu. Teman-teman dia banyak yang sudah jenderal, tapi dia tinggal di kampung. Mas Ipung juga udah lihat kampungnya. Kira-kira orang seperti itu udah gila masuk Islam ya? Kan dia di pikul salib. Dia sangat cinta Yesus ini. Luar biasa kalau menurut saya cintanya.
Orang itu namanya Hani Kristianto. Gitu. Dan dibukti oleh Mas Ipung. Saya minta Mas selidiki. Tapi ternyata cinta Yesus yang paling tinggi, bukti cinta Yesus yang paling tinggi, kembali ke perkataan Yesus. Apa hukum utama dan terutama? Cintalah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu. Betul? Salah. Buka Bible lagi. Apa hukum utama dan terutama? Jawab Yesus, sembahlah Allah saja, karena Allah itu esa. Kalau cinta Yesus, mari kita sembah Allah yang disembah Yesus. Allah yang disembah ibunya Yesus. Allah ya, bukan Allah, bahasa mereka. Allah yang disembah oleh yang Yesus ikuti. Yesus kan itu dakwah kan, mencari murid. Pak Petrus, Matius, Lukas, Yohanes, dan semuanya sampai Yudas. Apa perintahnya? Sembahlah Allah saja, Allah itu esa. 5.000 tahun sebelum Yesus, Musa mengatakan hal yang sama. 3.000 tahun setelah Yesus, ada seorang nabi yang ada di Bible juga, ada di Injil, namanya disebutkan Muhammad SAW namanya. Nanti belajar. Berarti saya yakin kamu belum pernah baca Bible Kejadian sampai Wahyu, betul kan? Karena belum tahu. Kalau Islam wajib hukumnya baca 30 juz dari Al-Baqarah sampai Anas yang terakhir gitu. Harus khatam, harus belajar ilmunya. Nah, jadi saya masuk Islam karena saya cinta Yesus. Dan tidak ada agama di muka bumi, satu agama pun di muka bumi yang seperti Islam. Apa? Satu, tahu mukanya Yesus? Fotonya tahu? Tahu. Sebentar, kita ngobrol nih, fotonya Yesus kan? Yakin tahu fotonya Yesus? Mukanya Yesus tahu kan kayak apa, tahu ya? Tadi bilang tahu kan? Yang mana? Kalau ada satu yang benar, saya ikut kamu, karena beda-beda. Saya ke Malang, di kota Malang, di tengah kota, dekat kota-kota, Yesusnya putih. Saya ke Sitiarjo, Peniwen, Yesusnya hitam. Saya pernah ke Eropa, ke Afrika, kripo. Loh, ini Yesus mana lagi? Jadi fitnah kalau ini foto Yesus. Lah, orang mukanya beda-beda. Anda sedang menfitnah. Zaman itu tidak ada kamera, tidak ada handphone. Kenapa kamu berani gambar? Satu. Satu, berarti saya tanya lagi, tahu mukanya si Buddha? Yang botak, wajahnya sang Buddha, Siddhartha Gautama, tahu? Kuan Kong tahu? Kuan Im tahu? Itu Hindu, itu bicara Konghucu ya? Tuhan-Tuhan yang mana yang mukanya kelihatan? Semua. Yang disembah oleh semua orang di luar Islam, muka Tuhannya ada. Bahkan Bunda Maria ada mukanya. Pakai jilbab nggak dia? Bunda Maria selalu pakai jilbab fotonya. Pasti pakai jilbab. Nih, saya ke Google ya, Maria ibu Yesus. Jadi kalau orang nggak suka jilbab, saya bingung. Lah, ibunya Yesus berjilbab. Dan jilbab ada perintahnya di Bible, wajib berjilbab. Tunjukkan saya satu saja fotonya Bunda Maria yang tidak pakai jilbab. Semuanya berjilbab. Semuanya berjilbab. Kalau Anda nggak suka dengan jilbab, saya bingung. Ini ada di gerejamu, di patungmu sendiri di depan. Kalau kamu nggak suka jenggot, tunjukno saya fotonya Yesus satu aja nggak pakai jenggot. Yesus itu piara jenggot panjang, nggak dicukur. Gitu kan. Kalau Yesus nggak jenggotan malah bingung saya. Gitu. Nah, jadi poinnya adalah ini. Hanya Islam satu-satunya agama di muka bumi yang Tuhannya kita nggak tahu bentuknya apa. Menungso kayak malaikat atau apa, kita nggak tahu. Yang kedua, satu-satunya agama di muka bumi yang rumah ibadahnya, yang tempat sembayangnya nggak ada foto. Tunjukno saya foto sini satu aja. Fotonya Nabi Muhammad, Umar,
nggak ada. Ali, Abu Thalib nggak ada, Abu Jahal aja nggak ada. Gitu kan. Nggak ada. Mana foto di sini? Nggak ada. Yang kamu baca mana? Nggak ada. Tulisan Allah mana di sini? Dia? Oh, di Bigura. Itu tulisannya alif lam lam ho. Itu bukan gambar. Itu huruf Arab. Gitu. Jadi bacanya Allah. Agama Islam satu-satunya agama di muka bumi yang Tuhan yang nggak kelihatan. Di luar Islam, saya bisa lihat muka Tuhan mukanya apa. Jadi saya mau menjelaskan, saya masuk Islam, yang pertama saya cinta Yesus. Alasan yang berikutnya adalah ternyata hanya Islam yang benar, Tuhannya tidak kelihatan. Yang kedua, rumah ibadahnya tidak ada foto, nggak ada band. Gereja tanpa musik mati. Benar? Cobain aja kamu kayak orang Islam di gereja. Kosong no gereja terus dateng no. Nggak mengoo gitu. Si malakama si milikiti gitu. Lah bingung sendiri. Bahasa roh Pak namanya. Dan umat muslim banyak yang berbahasa roh. Banyak sekali. Dia hafal surat-surat panjang nggak tahu artinya. Itu namanya bahasa roh. Ngomong apa kon? Nggak ngerti urusan. Sama di gereja gitu. Dia ngomong, tadi bahasanya nggak jelas, tapi nggak ada yang bisa tahu artinya. Itu sama dengan bicara, kata Paulus kayak orang gila, betul ya? Kalau kamu ngomong nggak ngerti artinya, kamu orang gila. Yang ngomong bukan saya. 1 Korintus, buka Paulus. Nah, 1, Islam satu-satunya agama itu yang tidak kelihatan. 2, ibadahnya, rumah ibadahnya semua seragam, semua seragam. Nggak ada foto, nggak ada drum, nggak ada gitar, nggak ada keyboard. Nggak ada yang loncat-loncat di depan. Lalu sudah Allah Akbar loncat-loncat, kepuy macam apa gitu. Gitu pakai musik gitu kan. Nggak boleh. Yang ketiga, satu-satunya agama di muka bumi yang pengikutnya, umatnya, mulai anak kecil cacat mental, cacat otak, lumpuh, sampai tua, lansia, hafal kitab sucinya. Lengkap, titik, koma, panjang, pendek. Lebih gila lagi nih. Titiknya di mana dia tahu, komanya di mana. Baca Al-Fatihah nggak mungkin Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus Ar-Rahmanirrahim diam dulu, nggak mungkin. Bahkan kalau salah bisa diperbaiki sama yang lain. Jadi ketika kita bilang hapuskan agama, saya paling setuju dulu. Hapus bener ya, semua jangan guyon nama saya. Semua kitab suci buang. Al-Quran nggak pernah hilang, ada di kepala kita soalnya. Nah, berarti satu-satunya agama di muka bumi yang hafal kitab sucinya. Tahu jumlahnya ayat di Al-Quran lebih kurang 33.373. Lebih kurang. Tahu jumlah ayat di Bible 17.000 lebih, setengahnya, tapi tidak hafal. Ada yang lebih kecil lagi, Tripitaka itu pendek, kecil, tidak hafal juga. Tapi Islam bisa hafal. Kalau bukan karena Tuhan yang menjaga atau Allah yang menjaga, nggak bisa. Seorang teman saya banyak dokter, dia boleh menghafal biologi segitu panjang, tapi kalau nggak diizinkan Al-Quran, dia nggak hafal juga. Jadi tadi ya, 1, agamanya satu-satu Tuhan tidak kelihatan. 2, ini kuncinya nih. 2 adalah yang umatnya menghafal kitab sucinya. Yang ketiga, rumah ibadahnya sama semua. Saya tanya, kalau di gereja, saya datang terlambat, tapi saya orang kaya, saya donatur, saya boleh di depan nggak? Datang terlambat kebaktian, saya mau duduk depan, dikasih nggak? VIP? Boleh ya? Boleh kan? Terus perempuan sama laki di gereja, saya mau pakai rok mini, pakai baju ketat, boleh nggak? Boleh. Boleh. Di masjid satu-satunya, walaupun Jokowi yang datang, tapi kalau dia telat, di belakang dia. Jangan harap dia bisa di depan. Nggak ada ceritanya di sini. Dan semua sama. Nanti kalau melihat orang sholat, Allahu Akbar, ngelipet tangannya sama. Nggak ada satu ngelipet tangan, satu begini ruku gitu, nggak ada. Satu sujud, nggak ada. Seragam semua diaturnya. Semua artinya apa? Ini bayangin ya, yang berdiri, tua, muda, kaya, miskin, pinter, pejabat, pengangguran, orang brengsek, orang nakal, orang bandel, orang motobat, semua sama di muka Allah. Satu baris loh, persatuannya Islam satu baris. Nggak ada tadi saya sholat, woi Cino mburi, nggak ada. Nggak pernah saya gitu di masjid. Loh kok Cino lah apa Arab gitu kan? Nggak ada. Islam satu-satunya agama yang mempersatukan semuanya. Tanpa pandang bulu siapapun kamu. Telat, belakang. Babah mau Kapolda, mau duit musa sedunia, pokoknya kalau telat belakang kamu gitu kan. Gitu, nggak perlu ya. Nggak campur juga lagi perempuan. Kan lucu udah. Kasihan kalau di gereja udah angkat tangan gini kan, weteknya tebel, wedok sih, waduh. Coba kamu lihat perempuan-perempuan itu 3.
Yang boleh lihat rambutnya, yang boleh lihat lengannya, yang boleh lihat pahanya cuman suaminya sama keluarga. Mahal ini. Permen yang sudah tak buka, tak jilat, kamu mau bekasnya? Nah, permen dibuka atau nggak usah dijilat? Permen yang terbuka sama permen tutup, enak mana? Tutup. Nah, itu tertutup itu. Mulianya perempuan seperti Bunda Maria, mereka justru tertutup. Itu Islam. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ditanya, nanti akan ditanya. Saya tanya, siapa Yesus? Nabi. Hah? Nabi. Bukan, ya Nabi. Lahir di Bethlehem. Bethlehem. Mati di Golgota. Golgota. Siapa Allah? Ada di satu surat yang kamu harus hafal. Syaratnya seorang Tuhan itu cuma ini. Ini ada 2 ayat. Yang satu ayat Kursi, nggak usah. Saya kasih yang pendek aja. Siapa Allah atau siapakah Tuhan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Esa. Kalau dia ada Tuhan 2, 3, 4, 5, dia bukan Tuhan. Dia harus satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa mas artinya? Iya. Segala sesuatu bergantung sama Dia. Yesus mati gimana? Eli Eli lama sabatani. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, maka apa kau meninggalkan aku? Betul? Dia ngomong sama siapa itu? Sebelum mati disalib. Kalau di Islam dia nggak disalib. Di Islam dia langsung naik ke angkasa, ke surga. Tapi kita ikuti saja. Disalib, ditusuk, ya kan? Kalau saya disalib terus turun lapon gitu kan? Gitu. Kalah sama PKI gitu. Tapi dia bilang apa? Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya ya Tuhanku, ya Tuhanku, kenapa tinggalkan aku? Terus dia Tuhan bukan? Kenapa kamu teriak ya Tuhanku, ya Tuhanku, kenapa tinggalkan aku? Berarti Yesus masih bergantung kepada Allah Bapa, Allahus samad. Dia nggak bergantung kepada siapapun, justru segala sesuatu bergantung sama Dia. Lam yalid walam yulad. Satu, katakan Dia Esa. Yang kedua, katakan Dia tempat bukan satu. Yang ketiga, Dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Kalau Dia punya anak, Dia beranak. Dia binatang atau manusia, itu sifat binatang mamalia, yaitu beranak, diperanakan, gitu kan. Dia tidak punya anak, dia nggak diperanakkan. Segala sesuatu yang dianakkan dan diperanakkan, Dia bukan Tuhan. Termasuk Yesus, termasuk si Buddha, anaknya orang juga itu, gitu kan. Nah, terus walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi dia harus abadi, nggak boleh mati, nggak boleh berhenti, nggak boleh tidur, nggak boleh istirahat. Itu 4 syarat dari Tuhan. Kalau satu tidak terpenuhi, Dia bukan Tuhan. Kalau dia tidur, Dia bukan Tuhan. Kalau dia mati, Dia bukan Tuhan. Kalau dia beranak, Dia bukan Tuhan. Kalau dia punya saudara, dia jumlahnya 2, 3, 4, 5, Dia bukan Tuhan. Nah itu pegang erat-erat, itulah syaratnya Tuhan. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang bisa saya bagikan. Saya 8 tahun masuk Islam. Ini tahun ke-8 saya. Saya misionaris, bukan. Kalau ditanya, bukan. Saya marturia. Saya dari kecil dididik di Yayasan Marturia Indonesia, Jalan Garuda nomor 31M, membangun gereja kayu putih di Jalan Pulau Nangka bersama Bapak Yoso Abdullah Gotama almarhum, seorang murtadin yang memegang orang nomor 2-nya para Yogo Pangestu di Barito Pacific Timber Group. Itu guru saya di Kristen. Kemudian saya bangun gereja dengan Pak Pendeta Yohanes Loing. Sekolah saya PPK Penabur, kuliah saya Ugrida. Bapak saya punya sekolah Elohim Batu Malang, STT, namanya Pak Rudi. Nah, kemudian saya pelayanan terakhir saya di Gereja Allah Baik Mojokerto bersama Natasha Nikita, penyanyi, tahu Nikita, di doa ibuku, gitu. Ibuku cuma satu, gitu. Kristen Tinju itu interdominasi. Jadi seperti yang saya lakukan sekarang, Mas Ipung ini dan saya beda lembaga, tapi kita jadi satu. Saya punya masjid di Jakarta, tapi di sini juga ada masjid Bukit Palma, nggak ada bedanya. Nah ini indahnya Islam. Kamu besok ke masjid mana aja bisa sholat, nggak ditanya jemaat mana, nggak ditanya. Saya belum pernah masuk masjid, kamu jemaat gereja mana, masjid mana, jamaah di gitu, nggak ada. Di gereja ditanya Pak. Dia tidak akan bisa ke gereja lain. Misalnya masuk dari Tiberias dia iseng ke DKI, malah nggak bisa, dia bingung lagi, caranya beda. Kalau masuk Katolik tambah ngantuk, pakai organ tunggal. Iya, lagunya seriosa. Kalau di Islam nggak ada.
Itu mudah-mudahan manfaat. Dan tadi saya yakinkan, saya belum menemukan satu orang penginjil, pendeta, majelis, jemaat, aktivis yang berani pikul salib seperti saya, yang berani berkorban seperti saya. Dalam Kristen ya, dalam Islam saya tidak melakukan apa-apa. Ketika saya sudah masuk Islam, semua pemberian Allah. Harta saya, nyawa saya, waktu saya, handphone saya, katakanlah semua di muka bumi ini milik Allah. Kita kembalikan ke Allah. Saya cuma butuh 1 kali 2 mati mesti di kuburan gitu. Nah itu, terus belum ada yang seperti itu. Jadi tantangan iman. Saya cinta, akhirnya buktinya apa? Bukti terbesar saya mencintai Yesus, memikul salib adalah saya ikut Yesus, menyembah yang di Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus Tuhan, yang Yesus Tuhan yang disembah Yesus maksudnya ya, bukan Tuhan Yesus nih. Saya menyembah Tuhan yang disembah Yesus. Eli Eli lama sabatani. Katakanlah, dia bilang hukum utama dan terutama buka, bener nggak? Gereja curang merubah. Sekarang gereja merubah tapi Anda lupa merubah di Bible. Di Bible bunyinya hukum utama dan terutama nomor 1 paling penting sembahlah Allah saja, Allah itu Esa. Dia nggak bilang sembah saya, dia nggak bilang itu. Nanti belajar lagi, tak kirimi buku 1 5 Gospel. Saya buka satu lagi rahasia. Tahu perjanjian baru Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau di Katolik ditambah Thomas. Siapa penulisnya? Matius murid Yesus, Markus murid Yesus, Lukas murid Yesus. Saya kasih tahu, yang nulis bukan Matius murid Yesus, bukan Lukas murid Yesus, bukan Markus murid Yesus. Penulisnya bukan mereka. Dan yang ngomong bukan saya. Yang ngomong 77 ahli Injil dari 77 universitas di puluhan negara berkumpul jadi satu, bikin buku namanya The 5 Gospel. Itu dasarnya tidak ada satupun umat Muslim yang nulis di situ. Tak kirim nanti bukunya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Hidayah milik Allah, bisa lewat segala jalan. Pertanyaannya bukan bagaimana saya masuk Islam, tapi bagaimana setelah saya Islam. Buat apa saya jadi orang Islam? Islam itu satu kuncinya. Bahasanya khairnas anfa'uhum linnas. Seorang muslim adalah muslim yang bermanfaat buat orang banyak, buat masjid, buat Allah, buat ibadah. Manfaatkan diri kita yang kita bisa untuk Allah. Dan barang siapa meninggalkan salah satu, Allah akan ganti lebih baik. Dan jangan pernah takut sama rezeki. Tadi kamu bilang soal rezeki kan? Saya kasih tahu. Umur saya cukup tua, 40 lebih. Kita semua cukup dewasa. Kapan kita kurang makan? Pernah kita susah? Pernah. Kalau kita memakai uang dengan boros, memakai uang dengan tidak seharusnya. Di Islam, rezeki kita sudah ditetapkan di langit. Ditulis semua. Rezekinya si Hani, istrinya 1. Istri termasuk rezeki. Boleh dia punya 2? Boleh? Loh, saya nanya toh, Mbak. Gitu. Rezeki itu banyak. Kesehatan itu rezeki, waktu rezeki. Itu sudah ditulis, sudah ditetapkan. Nggak akan kamu rubah. Kepalamu jadi kaki, kakimu jadi kepala. Rezekimu segitu juga. Yang belum ditetapkan surganya kita. Tapi kita masuk surga enggak? Barang siapa mati dengan mengucapkan kata la ilaha illallah, dia masuk surga. Dan kalimat itu tidak cuma diucapkan, tapi diamalkan. Ketika orang ngomong la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, dia harus berharap sama Allah. Enggak boleh dia ke dukun, aku mau naik jabatan, aku pengen soge, minta jabatan. Itu syirik. Malah dosa enggak diampuni. Itu arti kalimat la ilaha illallah panjang nanti. Itu. Jadi mudah-mudahan manfaat buat kamu. Saya buka, itulah saya Hani Kristianto yang bukan siapa-siapa setelah Islam. Di antara semua orang Islam di sini saya paling jelek. Saya kasih tahu, di antara semua di sini adab Islam mengatakan saya paling jelek. Yang lain baik. Kalaupun ada muslim yang lain jelek, pasti ada kebaikan di dirinya. Itu pelajaran adab, nanti beda lagi gitu. Ya, mudah-mudahan manfaat. Jadi gini, ini adalah kalau saya sudah melakukan sebesar itu dalam Kristen, saya akan melakukan insya Allah yang lebih besar lagi dalam Islam. Mudah-mudahan Allah matikan saya dalam keadaan husnul khotimah dan dalam keadaan syahid. Itu terbesar cita-cita seorang muslim gitu. Dah, mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan Allah bicara sendiri sama kamu. Silahkan Ustaz, syahadat. Ada apa-apa, saya kasih jaminan satu. Selama saya sanggup, selama Allah berikan itu izinnya, berikan kesempatannya, demi Allah yang jiwa saya di tangannya, semua mualaf saya pastikan satu hal. Nyawa saya, harta saya, diri saya, keluarga saya halal ditumpahkan untuk kalian yang masuk Islam sungguh-sungguh.
saya nggak pernah nggak ngabisin harta saya. Setiap hari saya pasti habisinkan uang saya, dan besok dapat lagi, besok dapat lagi. Kemanapun saya pergi, insya Allah harus habis uang saya, dan nggak pernah habis gitu. Nanti habisnya ada. Saya udah mati, saya dikubur, selesai rezeki saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama berdoa.